Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Sri Rezeki Rahmatunisa. Aku dari jurusan administrasi dengan NIM 2411070039. Di sini aku mau memaparkan atau mau ngejelasin soal CRUD PHP. CRUD itu singkatan dari read, terus update sama delete. Jadi CRUD ini tuh digunakan untuk CRUD sendiri merupakan operasi dalam pengelolaan data di aplikasi atau database. Sedangkan PHP sendiri merupakan bahasa pemrograman server side yang dirancang khusus untuk pengembangan web. PHP sendiri sering digunakan untuk mengelola data terutama dalam aplikasi berbasis CRUD. Terus aku di sini bakal ngejelasin sebuah aplikasi atau sebuah web. Di sini aku bakal buka XMPP dulu. Aku udah buka. Di sini kita start Apache sama MySQL-nya. Ini udah start ya dua-duanya. Terus kita klik adminnya. Nanti dia akan muncul seperti ini tampilannya. Di situ kita buat database yang namanya kampus. Aku udah buat, kita klik. Oke, terus nanti di dalam kampus itu, di dalam database kampus itu ada sebuah kolom, bukan kolom sih sebenarnya, file gitu, namanya mahasiswa. Kita buka, di sini nanti ada kayak yang data-data kayak gini, ada tabel, beberapa tabel, namanya itu ada ID, nama, NIM, email, nomor, sama jurusan. Nah, untuk tampilan di webnya sendiri tuh aku bakal tampilin. Ini kita ke XMPP lagi, terus kita ke Apache-nya. Udah dari Apache tuh kita klik adminnya juga. Nanti dia bakal ke localhost. Nah, localhost ini kita ganti jadi nama filenya. Oke. Di sini udah ada file nama webnya gitu. Nah, ini tuh data mahasiswa. Kalau misal kalian kayak mau nambahin mahasiswanya, itu bisa ditambah data, terus ada di sini tuh kayak bisa diedit, bisa dihapus juga. Nah, aku bakal ngejelasin gimana caranya bikin ini semua gitu. Di sini aku bakal buka VS Code karena kita akan ngoding. Bakal ngejelasin dari koneksi PHP. Jadi, koneksi PHP tuh ini tuh ada beberapa fungsi kayak $host tuh buat apa sih, host server gitu, database-nya gitu. Biasanya tuh dipakai biasanya di host ini tuh pakainya localhost untuk server lokal. Terus ada username. Nah, si username ini tuh nama pengguna untuk mengakses database. Defaultnya adalah root di XMPP. Terus ada juga password, terus ada juga DB name atau database name. Di sini database name-nya itu kampus. Terus ada juga $con sama dengan new MySQLi. Isinya ada host, username, password sama DB name. Itu tuh buat apa sih, koneksi baru di database menggunakan nilai-nilai yang diinisialisasi sebelumnya untuk mengecek koneksi yang kita gunakan gitu. Kayak ada juga fungsi if gitu kan. Di sini fungsi if tuh buat apa ya, menghentikan eksekusi jika koneksi gagal dan menampilkan pesan error. Terus yang kedua ada indeks PHP. Nah, di indeks PHP tuh
pada baris kedua itu tuh ada include koneksi.php. Maksudnya tuh untuk membuat koneksi ke database. Lalu pada baris keempat ada fungsi SQL untuk mengambil semua data dari tabel mahasiswa. Terus kita juga menyiapkan struktur dasar HTML yaitu doctype HTML. Ada href di sini. Terus untuk menambahkan tautan ke halaman lain. Setelah itu kita buat tabel dengan kolom ID, nama, name, email, nomor, dan jurusan. Untuk menampilkan data ke tabel, kita menggunakan fungsi while. Untuk menampilkan perulangan setiap baris hasil query. Kayak misalnya ini nih, tr, td di sini, terus ada php echo, raw-nya tuh ada ID, nama, name, email, jurusan, sama nomor gitu kan. Terus pada kode ini juga kita tuh ngambil data dari tabel mahasiswa di database. Terus nampilin dalam tabel HTML, terus kita nyediain opsi tambah sama edit dan juga hapus untuk setiap mahasiswa. Selanjutnya tuh kita ada kode tambah mahasiswa. Nah ini, oke. Di sini tuh kita ngegunain HTML ya, doctype HTML. Pertama-tama tuh kita akan menggunain HTML. Pada titelnya kita akan menentukan judul halaman yang akan ditampilkan di tab browser, yaitu tambah data mahasiswa. Terus ada pun form yang digunakan untuk input data yaitu action. Di sini ada form action sama dengan proses tambah.php. Terus metodenya ada metode post. Terus menentukan metode kayak post ini tuh buat nentuin metode pengiriman data. Metode post digunakan karena data yang dikirim berupa informasi sensitif yang tidak dapat ditampilkan di URL gitu. Terus untuk input nama, NIM, email, dan nomor jurusan kita ngegunain fungsi label. Di sini ada kayak tanda kurang lebih gitu, ada tanda kurang, terus ada label, terus ada lebih dari, terus nama sama dengan label, terus di bawahnya ada input type, text, name, nama, required, terus ada BR juga. BR tuh kayak buat ngejaga kayak spasi gitulah intinya. Terus udah kayak gitu, jadi si input type ini tuh untuk ngebuat kolom teks untuk mengisi data gitu loh. Ada name untuk memberikan nama pada input yang akan digunakan untuk mengakses data ini di file proses tambah PHP. Terus juga ada required. Required ini untuk memastikan pengguna harus mengisi kolom ini sebelum dapat mengirim form. Terus ada juga BR tuh buat ngeberi jarak antar elemen form gitu loh. Terus ada juga di sini kan ada input type submit ya. Itu tuh tombol submit menggunakan fungsi input type submit bertujuan untuk membuat tombol untuk mengirim data yang telah diisi dalam form, sedangkan value di sini itu kan sama dengan tambahkan. Nah, ini tuh akan ngeberi label pada tombol yang akan terlihat oleh pengguna, yaitu tambah itu. Terus ada juga selanjutnya tuh ada proses tambah. Nah, proses tambah ini kita masih tetap pakai include koneksi PHP ya. Ini tuh digunakan untuk menambahkan data baru ke database mahasiswa. Data yang ditambahkan meliputi nama, NIM, email, nomor, jurusan. Terus kayak ini tuh semua diambil dari form HTML menggunakan metode post. Baris pertama nih ada include koneksi.php. Itu tujuannya tuh buat ngehubungin file database dengan menyertakan file koneksi.php yang berisi detail koneksi seperti host, username, password, sama nama databasenya.
Lalu pada baris selanjutnya ada variabel input seperti nama, NIM, email, jurusan, terus ada values-nya dolar nama, dolar NIM, dolar email, dolar nomor, dolar jurusan. Terus ada baris selanjutnya juga ada eksekusi query. Bagian ini menjelaskan query untuk menyimpan data. Jika berhasil, pengguna akan diarahkan ke index.php menggunakan header atau location location.2 index.php. Selanjutnya penutupan koneksi menggunakan $con kurang strip, terus ada lebih dari, terus close, terus buka kurung, tutup kurung, titik koma. Oke, terus selanjutnya ini kita ke edit mahasiswa. Nah, fungsi dari halaman ini tuh digunakan untuk menampilkan formula atau form yang memungkinkan pengguna mengedit data mahasiswa yang sudah ada di dalam database-nya. Terus kita juga masih gunain include koneksi.php untuk menghubungkan akses ke database. Di sini tuh ada apa sih, baris selanjutnya itu ada kode untuk mengambil ID mahasiswa dengan menggunakan parameter ID dari URL nilai ID digunakan untuk mencari data mahasiswa spesifik dari tabel. Jadi query database ini tuh, baris ini tuh mengambil data mahasiswa berdasarkan ID dengan menggunakan fungsi fetch assoc untuk mengambil data dari hasil query dalam bentuk array asosiatif. Ini nih fetch assoc ini. Terus ada juga untuk menampilkan data di form. Form ini digunakan untuk menampilkan data mahasiswa di input HTML agar bisa diedit. Ini tuh di sini. Nah, ini input type. Terus ada juga input type hidden ini, nama ID, value, kayak gitu-gitu. Itu tuh ya untuk, jadi kayak form ini tuh memiliki input tersembunyi untuk menyertakan ID mahasiswa gitu. Terus ada form action di sini. Untuk apa sih, kayak form action tuh data yang diubah dikirim ke file proses edit PHP menggunakan metode post saat tombol submit ditekan. Terus selanjutnya ada kode proses edit. Mana proses edit? Nah, ini. Nah, di proses edit ini tuh fungsi utamanya untuk memproses data yang diubah melalui formula edit mahasiswa dan memperbarui data mahasiswa di database. Masih menggunakan include koneksi.php. Baris selanjutnya ada kode menerima data dari form data yang dikirim formula diambil menggunakan metode post. Terus ada juga kayak ini nih, kayak $ID sama dengan $, terus underscore post, terus kita ngambil apa gitu kan, ngambil datanya tuh ID, nama, NIM, email, nomor jurusan gitu kan. Terus baris selanjutnya di sini ada query SQL. Ini tuh apa sih gunanya, untuk memperbarui data mahasiswa. Lalu eksekusi query, jika berhasil maka pengguna akan diarahkan ke halaman utama. Jika gagal, pesan error akan ditampilkan. Kalau misalnya udah berhasil nih, udah berarti nanti kalian ke halaman utamanya lagi. Kalau misalnya kalian gagal, nanti itu di situ ada pesan yang namanya error gitu. Terus selanjutnya juga ada yang namanya hapus mahasiswa. Nah, di hapus mahasiswa ini tuh masih menggunakan include koneksi.php ya. Pokoknya semuanya tuh pakai include, pakai fungsi include koneksi.php. Selanjutnya juga kita mengambil parameter ID dari URL $get ID gitu. Digunakan untuk mengambil nilai ID dari parameter URL. Terus selanjutnya juga kita akan menyusun query SQL untuk menghapus data kode yang digunakan. Menghapus data kode yang digunakan adalah
$SQL sama dengan delete from mahasiswa where ID sama dengan $ID. Yang berarti menghapus baris data dalam tabel mahasiswa hanya baris dengan kolom ID yang sesuai dengan nilai $ID yang akan dihapus. Terus lalu kita akan mengeksekusi query dengan if ini. Jika berhasil, maka akan mengarahkan pengguna ke halaman location index atau PHP atau halaman utama. Kalau misalnya gagal, dia tuh akan nampilin pesan error gitu. Nanti sekarang kita praktek buat tambahin datanya. Kita buka ini. Nah, ini tuh di sini kita akan cobain tambah data ya. Nah, namanya tuh kita masalah aja ya namanya. Kayak misalnya Muhammad. Terus NIM-nya berapa misalnya. Itu udah emailnya apa misalnya @gmail.com. Terus nomornya misalnya ngasal gitu apa gitu. Terus jurusannya misalnya administrasi bisnis. Terus udah kayak gitu, tadi kan kita udah bikin tombolnya tuh, tombol submit, tapi tampilannya tuh bakal jadi tambah. Kita submit, oke? Tambah. Udah deh, di sini udah ada sudah dikirim tulisan Lulu Muhammad gitu, udah kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau edit nih, bisa kalian klik edit. Nah, kayak misalnya kalian mau ngedit apanya nih, misalnya nomornya gitu diganti jadi berapa gitu. Oke, terus kalian tinggal simpan, klik. Udah deh, tuh dia bakal ngeganti gitu aja. Oke semuanya, itu mungkin hanya itu aja dari aku. Kalau misalnya ada salah mohon dimaafkan. Aku juga masih belajar, masih pemula, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.